Haleluya, Shalom. Selamat berjumpa lagi di dalam Sabda Sadi kita pada hari ini dengan tema Allah penuh belas kasihan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat bagimu Bapa di surga. Kami boleh mendengar lagi akan firman-Mu pada hari ini. Roh Kudus, mohon pimpinlah kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudaraku, arti belas kasihan di dalam Alkitab adalah perasaan Allah yang ditaruh di dalam hati kita supaya kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Kisah di dalam Alkitab yang sering kita baca setiap hari, saudara, itu adalah sifat Allah. Sifat Allah kita adalah belas kasihan. Allah adalah kasih. Allah yang penuh kasih dan tidak pernah berubah kasihnya. Kasihnya tetap kekal selama-lamanya. Hatinya, sifatnya Allah itu penuh dengan belas kasihan. Dan saudaraku, jika ada satu domba yang hilang, maka Yesus akan mencari satu domba itu dan dia meninggalkan 99 domba. Oleh karena apa, saudara? Belas kasihan dia terhadap satu domba itu. Demikian juga dengan kita, saudara. Jika kita terhilang, dia akan mencari kepada kita untuk membawa dia untuk diselamatkan. Yesus datang untuk semua umat manusia. Oleh karena kasihnya kepada umat manusia, maka dia datang rela mati di atas kayu salib dan dia rela untuk menebus semua dosa-dosa kita supaya kita semua tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Beberapa hal yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab tentang belas kasihan itu seringkali belas kasihan Tuhan Yesus itu terjadi mujizat, terjadi berkat, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan dan lawatan Allah itu luar biasa, saudaraku. Yesus tergerak hatinya. Nah, saudara, Yesus tergerak hatinya untuk menolong. Yesus tergerak hatinya untuk berdoa. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 11 sampai 17, di mana di situ Yesus membangkitkan seorang anak muda di Nain. Pada ayat yang ke-13 berkata, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara, apa yang ada sekarang di dalam kehidupan kita? Mungkin hati kita sedang menangis, mungkin hati kita dalam keadaan gundah, dalam keadaan yang tidak damai. Saudara, Yesus melihat hati kita, kita datang kepada Dia dan Yesus akan mengatakan, jangan menangis, jangan bersusah hati, karena aku ada. Yesus ada di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Mujizat terjadi, saudara. Anak muda ini dibangkitkan dan dia menyerahkan kepada ibunya. Saudaraku yang kekasih, kuasa Allah dinyatakan dengan dimulai dengan belas kasihan, saudara. Lazarus juga, saudara, dibangkitkan oleh karena belas kasihan Tuhan Yesus. Dia melihat sahabat-sahabatnya menangis karena Lazarus mati. Dan Yesus juga oleh karena belas kasihannya dia menangis, dia ikut menangis, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Yesus membangkitkan Lazarus. Terjadi mujizat, lawatan Allah luar biasa, saudara. Di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35 itu kisah daripada Lazarus dibangkitkan, saudara. Sebagai penutup, saudaraku,
Mari kita memiliki hati Yesus, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Yohanes 1 ayat yang ketiga, pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai 18 berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji nama Tuhan, saudara. Biar kasih Tuhan ada di dalam hati kita, belas kasihan Tuhan itu mendatangkan mujizat, mendatangkan doa-doa kita kepada Tuhan, dan lawatan Allah akan bersama mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.